Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di Leader Library Series Story of Success, sebuah ruang di mana kita tidak hanya berbicara tentang keberhasilan, tetapi juga membuka kembali perjalanan yang ada di balik keberhasilan itu. Talkshow ini bukan akan hanya mengelis daftar pencapaian seorang leader, tapi kita juga akan mengulik proses yang ada di balik semua pencapaian itu. Menurut Teh Tari gimana? Iya, Kita akan mengajak teman-teman untuk menyimak sebuah buku perjalanan seorang leader ya hari ini. iya. Hari ini kita akan mengajak teman-teman yang hadir pada kesempatan ini untuk bersama-sama menyimak sebuah buku perjalanan seorang leader, di mana ada halaman tentang perjalanan, ada halaman tentang keraguan, ada halaman tentang kegagalan, ada halaman tentang orang-orang yang membantu di baliknya. Ada halaman tentang titik balik dan ada halaman tentang dampak yang dirasakan. Bukan begitu, Mbak Fitri? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan sama-sama membuka sebuah buku perjalanan sukses seorang leader bersama kami. Saya Fitria Suryadini, tim desain dan konten Kata Pena Dan saya bersama. Tari, program Kata Pena, dan pemilik buku yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini adalah Teh Erni Arisusanti, yaitu seorang leader Kata Pena. Kepada Teh Erni, kami persilakan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Mbak Tari, Mbak Fitri. Mbak Tari nggak ada wajahnya nih. Oh, nggak ada ya? Nah, oke, udah kumpul semua berarti. Ya, kita mau ngobrolin apa nih, Mbak Fitri, Mbak Tari? Kita mau ngobrolin TR nih. Bukan gibah ya, karena langsung Bukan. sama orangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Risanti, saya leader Katapena. Dan hari ini bersama teman-teman tim terbaik di Katapena ada Mbak Fitri dan Mbak Tari. Sebenarnya masih ada dua lagi ya, tapi mungkin karena kesibukan yang lainnya nggak bisa bergabung di sesi ini ya. Iya, tapi Oh, sebelum kita ke yang serius-serius nih, bagaimana kalau kita main-main dulu? Mbak, tadi udah ada punya permainan nggak? boleh nih Mbak, sebelum kita membedah bukunya dari Teh Erni, coba masing-masing yuk kita menyebutkan satu kata, kira-kira kata yang menggambarkan tentang perjalanan seorang leader. Nah, kalau menurut Mbak Fitri, kata apa nih satu kata yang menggambarkan perjalanan seorang leader? Coba Mbak. Hmm, kalau saya, ini leadernya untuk semua atau untuk TR nih? Boleh buat Teh Erni spesial, khusus, atau boleh juga buat semua. Khusus karena hari ini kita akan membedah TR nih, jadi saya eh, mau menyampaikan satu kata tentang TR nih itu satu kata yang mewakilinya adalah bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? Karena sejak saya mengenal TRNI hampir hampir 5 tahun ya, nggak terasa kata pena ini udah dari 2001, sekarang 2006 sudah 5 tahun bersama. Dari awal yang saya kenal TRNI itu awalnya masih suka ragu sama dirinya, sama kemampuannya, sampai akhirnya TRNI itu udah berani mengambil banyak peran, termasuk menjadi bertahan menjadi leader di kata pena ini. TRNI selalu apa ya kayak berani dan mau bertahan meskipun banyak orang yang sudah mulai berguguran gitu kan. Terus Tierney juga tuh mau mau menjaga kata pena itu agar tetap hidup sampai sekarang ini. Jadi ada kalau satu kata yang mewakili Tierney itu menurut saya adalah cocok banget kalau dikasih kata Tierney bertumbuh tuh. Oke, Gitu sih Masya menurutku. Allah. Nah, kalau menurut Mbak Fitri, satu kata yang berhubungan dengan perjalanan leader kita adalah bertumbuh. Nah, kalau menurut aku, melihat perjalanan TR nih, satu kata yang teringat itu adalah konsisten, Mbak. Nah, kenapa ya konsisten? Karena
TR itu ya benar tadi kata Mbak Fit ya, kita udah hampir mungkin 5 tahun lebih ya bersama-sama di Kata Pena, tapi tetap menunjukkan perjalanan selangkah demi selangkah yang nggak cuma bermanfaat buat Teh Erni sebagai leader Kata Pena, tapi aku pun sebagai member merasakan semangat Teh Erni yang terus jalan sedikit-sedikit tapi terus bertumbuh gitu. Jadi aku pilih kata konsisten. Gitu, Mbak. Nah, jadi tadi bertumbuh, lalu juga konsisten. Menarik sekali ya, kita sudah ada punya gambaran tentang perjalanan leader kita ini. Nah, kalau menurut Terni sendiri, kata yang mewakili Terni, satu kata apa? Itu kata ya. Nah, aku tuh Satu yang kata aja. ya, Jangan satu buku, banyak-banyak. karena satu buku. Satu, Satu bukunya nanti kita beda bareng nih. satu kata itu apa ya? Sebenarnya belajar sih. Nggak pakai sih, belajar. Satu kata kan ya, Iya, kalau tadi belajar sih iya, tiga belajar. kata. Karena ya itu mungkin nggak kerasa 5 tahun, tapi ya memang proses dari awal itu emang prosesnya itu belajar terus gitu, masih setiap hari. Sampai akhir nanti, sampai situ belajar. Gitu. Wow, jadi udah ada 3 kata nih yang udah terbayang-bayang di benak kita ya Mbak. Bertumbuh, konsistensi, dan belajar. Nah, sekarang yuk kita masuk buka halaman pertama dari buku perjalanan Teh Erni Leader Kata Pena. Oke, kurang lebih 1 jam. Insya Allah kita akan bersama-sama mengulik perjalanan dari TRNI dari awal sampai akhirnya bisa eh, mengambil banyak peran dan alhamdulillah kita lihat banyak banget dampaknya gitu. Tapi sebelum kita membuka halaman pertama nih, butuh spoiler gini. Kira-kira bukunya nanti ini bergenre apa kira-kira? Komedi, drama, atau apa survival kah atau apa kira-kira Terni? Apa ya? Kalau saya sih sebenarnya karena suka action ya, Bu Fitri ya. Jadi Wow. action deh. Soalnya kan ada gedebak-gedebuknya gitu kan ya. Kita gitu di Kata Pena dan mungkin perjalanan saya sama teman-teman juga di tempat lain. Terus apa? Ada tenangnya gitu kan. Ada apa? Slow-nya, ada deg-degannya. Jadi karena saya suka action, jadi kayaknya itu action kali ya. Ada nggak sih buku tentang action gitu genrenya? Ada dong. Seru banget itu. Kayak ada beberapa yang kayak kita tidak bisa tebak, terus tiba-tiba nanti deg-degan, oh ternyata gini. Oh, banyak plot twistnya kayaknya nanti ini. Oh, Sudah ada spoiler dikit. Gitu. Gimana kita lanjut aja ya? Penasaran nggak teman-teman nih bukunya kayak apa? Setiap cerita selalu punya titik awal kan. Nah, kalau perjalanan ini misalnya jadi sebuah buku, kapan kapan halaman pertama buku TRNI itu dimulai? Boleh dong diceritakan gimana awalnya atau apa yang TRNI rasakan saat pertama kali, terus apakah sempat ada keraguan atau langsung yakin gitu? Boleh TRNI ceritain dong ke kita. ya, jadi buku pertama itu pas eh, di regional kali ya, gitu ya, 2000, 2000 ya, 2020 kalau nggak salah atau 2000, ya, 2020 itu eh jadi ya kayaknya sama-sama Manop ya, Batari dulu, sama Manop SC kalau nggak salah ya. Enggak, Oh, TR Mbak, ini TR ini mengawali dari jadi Manop SC ya, mengambil peran sebagai Manop SC. ya aku Manop SC di regional itu kalau nggak salah tahun 2020 atau 2019 itulah 2020 sih kayaknya tapi waktu itu ketika jadi Manop itu nggak kepikiran untuk ngambil peran-peran lain karena pas banget ya waktu itu eh, aku peralihan dari ibu publik gitu kan ya jurnalis gitu kan terus jadi ibu rumah tangga itu kayaknya ngerasanya jauh banget ya gapnya yang biasa keluar ketemu orang gitu kan ngobrol dengerin orang cerita terus di rumah aja ngerasa kayaknya eh ngapain ya di rumah doang gitu ya. Padahal ternyata kan emang banyak aktivitasnya. Cuma karena
udah terframe bahwa ibu rumah tangga itu ya gitu-gitu aja aktivitasnya gitu kan. Ya udah akhirnya diajak untuk ngambil peran jadi Manop SC. Kemudian gak lama itu setahun atau setahun setengah itu naik jadi Kahima gitu ya. Nah di Kahima ini juga pas waktu itu kita sama-sama Bunpro ya, batch 1 ya, Mbak Fitri Matahari. Nah di situ tuh fase yang memang bener challenging banget karena apalah aku gitu kan dulu mikirnya bersaing dengan teman-teman yang wah siapa sih yang nggak kenal teman-teman calon wali kota waktu itu kan udah dapat peran di regionalnya, terkenal juga di ibu profesional gitu kan, aktif di mana-mana kayaknya. Sedangkan aku gitu kalau orang bilangnya mungkin rumahan rengginang gitu. Nah, dari situlah gitu kan. Pas di Bunda Produktif itu di Hexagon City, jadi tahu gitu, oh ternyata kayak gini ya ngambil peran itu. Jadi awal mula buku pertama mungkin bisa dibilang yang dari Manok XC itu Mbak Fit jadi Kahima terus barengan jadi eh, Komdem karena kan nggak jadi wali kota ya. Jadi di sanalah awal mulanya kayaknya seru ya kalau ngambil peran itu karena banyak banget yang bisa didapat belajar banyak hal tuh. Nggak cuma buat kita tapi juga buat keluarga karena apa yang udah kita dapetin itu kan langsung prakteknya ke keluarga gitu ya. Tuh itu buku pertama halaman pertama lah David kata ini. Nah, Teh, aku mau bedah dulu nih. Jadi, waktu jadi mencalonkan diri sebagai wali kota di Bunpro itu kan jadi salah satu apa ya, lompatan pertama yang bikin Teh Erni berubah ya. Nah, itu apa yang melatar belakangi Teh Erni berani untuk mengajukan diri menjadi calon wali kota? Nah, apakah ada dorongan orang luar atau terus sementara dari dalam dirinya TR itu apa yang pengen nih nyoba gitu. Nah, aku tuh penasaran ya tadi pengen nyoba kan. Terus kata suami justru malah nantangin kan. Emang berani gitu. Iya, siapa takut gitu kan. Ya udah, akhirnya majulah gitu jadi calon independen kan. Dan sempat sempat ini sih bikin kontrak sama suami gitu kan. Nanti bantuin ya segala macem gitu. Sampai kan yang waktu pas live mati lampu kan itu disenterin gitu kan. Terus pas anak itu masih bayi, masih menyusui gitu. Jadi kalau misalkan udah menyusui dikasih ke suami, suami yang tidurin gitu. Waktu pas awal-awal kampanye kan gitu ya, jadwalnya malam. Tuh, jadi dari suami sih yang ngasih tantangan, berani nggak gitu, majuin diri. Oke, Bismillah. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, eh, itu apa ya maksudnya TR itu apa yang bikin pengen nyoba nih gitu. Karena penasaran kan ya, gimana rasanya? Karena kan batch 1 itu sama ibu ya. Dan aku tuh Kita penasaran, langsung ya. sama bukan penasaran, Ibu Septi itu gimana sih? Banyak informasi kayaknya Bu Septi itu wow gitu ya, luar biasa banget. Nah, pas dapat momen itu, kayaknya bisa nih nanti belajar langsung dari Ibu gitu kan. Gimana Ibu ngelola tim gitu kan, gimana Ibu manage waktunya, dan ternyata benar gitu kan. Ke waktu pas awal-awal itu ngobrol sama ibu meskipun lewat message ya. Waktu itu kan kita masih pakai Messenger. Wah, itu langsung di notice sama ibu gitu sampai tahu lah namanya gitu jadi sesuatu yang wow gitu kan. Karena nggak pernah kepikiran bisa langsung kenal foundernya ibu profesional ngobrol bareng dan akhirnya bisa apa ya tahu banyak hal itu dari ibu Septi. Gitu. Tadi. Nah, menarik banget ya. Jadi dari cuman penasaran, terus dengan nyali yang sedikit, dapat support dari suami, langkah-langkah kecil-kecil itu semua ternyata jadi sesuatu yang wow hari ini ya. Jadi dari di 5 tahun yang lalu sampai tahun sekarang itu ternyata prosesnya TRN itu dari hal-hal yang kelihatannya sederhana gitu ya sampai ternyata bisa sekarang udah bisa pede ya mengambil peran. Keren sih Teh. Ya ada aja, masih ada aja perasaan kayak balon mau meletus gitu, kaget gitu. Kalau orang jantungnya itu berdebar-debar gitu ya, tetap aja masih ada sih perasaan kayak gitu. Gitu. Iya, katanya kan kalau setiap fase yang kita lewati itu kalau debar-debarnya udah nggak ada itu berarti udah nggak biasa aja gitu. Tapi kalau kita masih mulai Tangan berdebar ya, itu kita masih
masih aman, masih kita berarti masih mau maju, masih mau berkembang, masih mau belajar gitu kan karena iya bener banget ya. Oke, kalau sekarang kalau kita lihat ya kalau sebuah buku itu apalagi ini bukunya genrenya horor ya. Action ya tadi ya. Kalau isinya itu tentang keberhasilan aja tadi tuh kayak udah berhasil jadi melewati sampai jadi wali kota ya. Terpilih nggak sih kemarin? Nggak ya. Nah, Tapi udah berhasil mau maju dan ikut apa namanya tuh seleksinya tuh udah keren banget gitu kan sebuah keberhasilan dari yang awal gitu. Rasanya kayak kurang nyata kalau kita cuman berbicara tentang keberhasilan. Biasanya kan ada plot twist-nya tuh kalau dari buku kan. Nah, Terni di perjalanan Terni sendiri ini ada tidak momen yang rasanya tuh kayak plot twist gitu di perjalanannya Terni. apa ya? Kalau plot twist, mungkin kayak eh, bukan bosan ya, David. Kayaknya udah tahu nih alurnya kayak gini nih gitu kan. Jadi ngadepinnya ya udahlah, gitu. Biasa aja. Padahal kan sebenarnya harusnya exciting ya, apapun gitu yang ketika ada tantangan atau ada apa. Tapi pernah waktu itu aku ngerasa eh, kayaknya sama aja deh. Ini mah kayak yang sebelumnya, gitu. Pasti gini-gini aja gitu kan. Jadi nggak ngerasa wow gitu loh, Mbak Fit. Ngejalaninnya juga nggak sepenuh hati. Ya, tapi Oh, ternyata benar gitu kan. Jadi yang hasilnya itu emang nggak sepenuh hati gitu karena tadi ngejalaninnya itu setengah ngerasa bahwa kayaknya udah tahu pasti hasilnya kayak gini deh itu karena ya setengah itu eh, ngejalaninnya setengah jadi hasilnya udah dapetnya setengah gitu. ya kayak udah mulai sedikit menyepelekan gitu ya. Udah aku udah bisa nih gitu ya. Iya betul betul. Gitu. Jadi gitu. Terus Aku mau nambah nih Mbak Fit. ya ya ya. Gimana Mbak tadi? Nah, kalau tadi Terni kan udah bilang plot twistnya itu gimana ya, udah bakal kayak gini nih gitu. Nah, itu mau relate juga nih, gimana Terni menjaga konsistensi semangat untuk terus berkarya dan menghadapi eh, pikiran-pikirannya sendiri gitu maksudnya, supaya kita tetap konsisten mau terus bertumbuh dan belajar gimana Teh? Kalau sekarang sih aku lebih banyak khususnya loh materi gitu maksudnya ya kayak sempet kan baca beberapa literatur gitu bahkan kalau pernah ada juga yang bilang kalau misalkan ada satu kejelekan dari seseorang gitu ya coba cari 100 kebaikannya gitu kan jadi kayak misalkan kayak teman-teman nih nggak aktif misalkan bisa jadi mungkin mereka sedang aktif di tempat lain dan itu butuh fokus gitu kan. Terus kayak misalkan sekarang juga lebih mempersiapkan karena kan ada peran lain ya sebagai selain leader di Katapena juga kan di perkuliahan. Nah, itu jadi ya itu nggak menyepelekan lagi. Jadi benar-benar persiapan. Sampai ngerasa bahwa kalau misalkan hasilnya nggak maksimal ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah berusaha maksimal, udah persiapan dan ya itu apa kalau dibilang sih show must go on gitu. Jadi kita mah cuma bisa ikhtiar aja gitu menyampaikan nanti hasil akhirnya Allah juga kan yang menentukan kalau kita udah persiapan sebaiknya tapi ternyata ada kebaikannya itu nggak berhasil ya udah gitu. Jadi sekarang mah lebih banyak khusus zonnya sih kata Hari gitu. Kalau sujon terus kayak udah ya pasti dia kayak gini nih gitu. Itu malah nanti bikin jadi nggak enjoy menikmati perannya gitu. Oh, gitu. Jadi dari perasaan kesadaran kalau ternyata bosan atau menyepelekan sebuah ini tuh bisa jadi pelajaran ya. TRI jadi ngambil pelajaran dari situ kalau eh, itu tuh nggak boleh gitu ya, nggak boleh gimana tadi nggak boleh Nah, disepelekan gitu apapun. Nah, ya, iya. Menarik banget quotes-nya nih. Jadi kita harus fokus sama coba mencari hal-hal yang baiknya dulu ya Teh ya. bentar-bentar. Kita berhenti dulu sebentar dari cerita buku TRI ya. Eh, kita melakukan permainan kecil dulu. Apa namanya Teh, Mbak Lari? Permainannya?
Permainannya adalah apa yang kalian ingat dari gambar berikut. Nah, Terni akan sharing gambar-gambar. Nanti kita bisa cerita nih apa yang kita ingat dari gambar-gambar itu. Mangga Oke. Teh. Nah, ya, gambar ini apa yang diingat nih? Apa yang diingat dari Mbak Fitri? Nah, ini Oh, Terni dulu nih yang cerita, sharing dari gambar ini. iya, logo ya. Waktu pas bikin tim itu kan, ini cerita dulu kali ya. Waktu pas kita sama-sama di Bunsal, waktu itu Mbak Fitri belum masuk ya. Dan apa, bikin tim, gitu kan ya, bikin tim. Terus waktu pas cari ide masalah itu, kayaknya ada beberapa yang sama gitu. Tapi entah kenapa mau gabung ke grup yang lain itu, karena kan waktu pas di batch 1 Bunsal itu kan boleh ya, mahasiswa juga jadi ini, jadi member. Tapi entah kenapa kayaknya waktu itu ada yang WA pertama itu kalau nggak salah Mbak Ida, Mbak Sube, aku mau dong jadi timnya gitu kan. Terus Mbak Fitri juga kan ya tertarik kalau nggak salah waktu itu. Padahal kan bukan bukan mahasiswa Bunsal ya Mbak Fitri ya. Terus Mbak Tari. Akhirnya kita bertujuh ya. Gitu ya bertujuh. Ya bertujuh terus bikin, sepakatin bikin ini logo. Ini juga logonya kata pena. Kenapa kata pena gitu kan? Karena teman-teman yang di sini tuh nggak pedenya ketika harus berbicara, ketika harus menulis gitu kan. Akhirnya namanya jadi kata pena. Dan sekarang kalau orang lihat kata pena itu disangkain komunitas literasi. Jadi cuma nulis aja. Karena ada penanya gitu. Padahal sebenarnya bukan itu kan. Kita lebih ke apa? Gimana caranya supaya perempuan ini percaya diri menunjukkan jati dirinya gitu dengan berbagai peran yang dia lakukan, termasuk ketika dia menjadi ibu rumah tangga gitu. Makanya mimpi kita tuh besar banget gitu ya, sampai tagline-nya itu tunjukkan aksimu pada dunia. Jadi bukan cuma buat keluarga gitu, tapi juga dunia gitu kan. Karena ya itu ternyata perempuan itu masing-masing punya potensi. Makanya kenapa kita gambarnya perempuan? Karena fokus kita adalah para perempuan. Itu umum sebenarnya ya, bukan cuma ibu rumah tangga, tapi juga ternyata banyak perempuan-perempuan yang ranah publik gitu, yang dia nggak percaya diri gitu. Nah, kata pena ini diambil dari kata berbicara, pena, dan menulis gitu. Ini logonya nih, Mbak dari Mbak Fitri gitu. Kalau yang belum tahu siluet perempuan ini, gitu ya, tentang perempuan ini ada pena putih, menuliskan apa yang dia rasa dan itu bisa ditunjukkan disampaikan ke orang bahwa dia punya potensi yang luar biasa loh. Karena kan ada orang yang dia ketika ngomong itu nggak bisa gitu ya, bisanya nulis. Nah, jadi media yang dipakai pun untuk menunjukkan kalau dia percaya diri itu ada. Gitu. Jadi nggak harus cuap-cuap aja. Gitu. Itu untuk logo nih. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ya. Boleh. Nah, ini ada apa nih? Wow. Aku mau dong ngomong apa? Kalau lihat cerita ini aku mau mengalirkan rasa. Jadi ini kayaknya waktu cerita Sahabe ini kita bikin pas mau Ramadan kayaknya ya. Tapi sebelum itu kita udah kayak mulai vakum. Kata Pen itu udah mulai agak-agak jarang bikin konten karena kehilangan kayak bingung gitu. Apalagi ya yang mau dijadiin konten, apalagi yang mau dijadiin konten. Akhirnya nggak ada tuh kontennya. Aku juga sebagai tim desainnya itu kayak apa ya udah gitu terus tiba-tiba TR ini di grup tuh langsung nyapa terus ngasih ide nih gitu. Kita bisa bisa loh bikin cerita konten ini tentang Sahabia dan seriesnya itu bisa banyak tapi kita jadi arahkan lah untuk akhirnya bagaimana menjadi perempuan yang bisa percaya diri konsisten berani dan muslimah jadi belajar dari generasi muslimah terbaik gitu kan itu aku nggak pernah kepikiran sama sekali tapi TRN itu bisa ngasih ide gitu terus aku jadi semangat kan oh iya bisa nih aku mulai bisa terus aku bikin aku mulai menulis dulu kan nulis cerita pilih pilih siapa nama sahabatnya
Tetapi sempat juga ragu ya awalnya ya. Belum kenal nih sama ini, gimana bikin cerita kalau belum kenal gitu. Tapi itu jadi tantangan. PR nih kayak menyemangati lagi lah. Situlah tantangannya. Oh iya, jadi kita belajar dulu mengenali siapa sahabat ini, apa riwayatnya, apa gitu. Jadi akhirnya jadi belajar, terus menulis. Habis menulis, tantangannya kembali itu menuangkan tulisan itu ke Canva gitu kan. Ternyata juga tulisan yang panjang dibuat menarik buat orang mau baca itu juga tantangan gitu kan. Terus aku sempat down lagi, minta tolong sama Teh Tari, akhirnya tuh Teh bisa minta tolong nggak ini, terus dibuatin lah gitu. Cuman ya kalau apa ya, kayak ada rasa malu lah, malu sedikit gitu, sedang berusaha kitanya mengambil peran nih jadi tim eh, konten desain dan kontennya Kata Pena tuh, tapi kayak kurang usaha. Jadi akhirnya aku tuh berusaha belajar Canva lagi, coba-coba masukin elemen, masukin apa, dan saya merasa saya belajar banyak banget dari series Sahabia ini, dan itu mengisi Ramadanku itu jadi merasa makin bermanfaat banget waktu Ramadan itu. Terima kasih Terni, you are my leader top. Iya, kan jadi tahu ya, Gitu. Profit ya. Kita baca cuma mungkin tahu. Beda kalau sekarang tahu nama artis nama itu, tapi kita nggak tahu nama Sabiah gitu. Karena kan di sini juga ada eh, nama-nama yang mungkin kita tahu nama julukannya aja, tapi nggak tahu nama aslinya gitu ya, Mbak Fitri ya. Ya. Dan beberapa memang baru aku kenali setelah menyusun konten ini. Hmm. Jadi memang baru pelajarin, baru cari literatur. Jadi aku jadi belajar banyak tentang Sahabia dari konten ini. Gitu. Keren banget sih. Dan ternyata kita nggak perlu jauh-jauh sih. Kembali lagi ke generasi muslimah. Pada zaman Nabi aja tuh kita sebenarnya sudah banyak contoh untuk bisa jadi perempuan yang percaya diri, konsisten, berani, gitu. Karena sudah ada contohnya di zaman-zamannya Nabi gitu. Nggak usah cari referensi lain gitu ya. Iya, nggak usah. Sudah ada lengkap. Nah, gambar berikutnya nih, kira-kira berhubungan dengan apa? Nah, ini buat Ari nih. Pas banget nih fotonya aku lagi pakai kerudung yang sama. Lagi ini ya, memori teristol lagi. Iya, iya. Nah, ini pas ngobrol sama Teh Erni nih, kebetulan narsumnya juga Teh Erni mengambil peran untuk sebuah perubahan. Nah, jujur pertama kali saya belajar menjadi host di Instagram itu ada di Kata Pena Teh. Nah, ini adalah salah satu flyer Instagram IG Live ya. Waktu itu saya mengambil peran jadi host untuk ngobrol-ngobrol bareng di Instagram. Nah, itu salah satu apa ya, langkah kecil yang ternyata membawa banyak perubahan. Seperti yang tadi Teh Erni cerita di awal, logo Kata Pena itu kan kita mau mengekspresikan diri lewat kata dan pena. Nah, awalnya tuh saya kan nggak pede banget untuk menyampaikan pendapat, mengutarakan, apalagi tampil gitu ya Teh. Tapi di Kata Pena ini mulai ngambil peran sedikit-sedikit, belajar bareng sama teman-teman di Kata Pena, sampai akhirnya oh iya ternyata ngerasain, oh ternyata kayak gini rasanya, deg-degannya, harus persiapan seperti apa. Jadi sedikit-sedikit mulai belajar dan jadi lebih berani gitu sih Teh. Makanya salah satu program Kata Pena Inspira ini jadi salah satu tempat aku belajar juga buat berani mengekspresikan diri lewat kata gitu Teh. Jadi dari gambar itu punya banyak makna dan arti berarti ya, bukan cuma buat saya tapi juga buat teman-teman dan kata pena. Iya. Jadi tadi tuh dari eh, Teh Tari kan kelihatan kalau program Inspira IG Live-nya Kata Pena itu menjadi titik balik dia jadi lebih percaya diri untuk ngomong kan. Nah, kalau TRNI sendiri nih, ada nggak eh, dalam perjalanan TRNI yang menjadi titik balik di mana eh,
TRNI itu merasa jadi lebih berbeda gitu. Karena kan ada yang bilang tuh jangan berharap hasil yang berbeda kalau kita hanya melakukan hal yang sama gitu. Nah, apa nih dalam perjalanannya TRNI ada satu titik merasa kalau TRNI kalau berpikir kalau saya mau hasil yang berbeda, saya mau lebih sukses, saya mau lebih berhasil, saya harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Apa itu pernah pernah ngalamin nggak yang kayak gitu, Terni? Eh, Baru-baru ini sih, Mbak Fit, sekarang tuh tahun 2000 ya, dari 2024 sebenarnya udah mulai membuka diri ke sini ibu-ibu di sekitar. Kalau dulu kan ngerasa bahwa ya udah di IP itu dunia saya tuh di IP gitu kan, online gitu kan. Sampai akhirnya suami sempat nyindir gitu. Masa IP mulu, IP mah kayaknya udah settle deh gitu. Membernya tuh udah paham. Terus kapan buat ibu-ibu sekitar sini gitu kan? Ya udah akhirnya mulai dari games-games ringan gitu kan. Jadi ada eh, ibu-ibu tabungan yang mereka tabungan dan setiap akhir tahun tuh biasanya keluar keluar gitu ya jalan-jalan sambil bagi-bagi tabungan gitu kan. Nah, di sana lah pertama kali tuh diundang buat, bukan diundang sih diajak untuk ngisi sesi games. Waktu itu eh, nawarin juga gitu kan. Kebetulan tetangga kan yang megang. Ya, boleh lah nanti kalau misalkan ada ibu-ibu butuh refreshing, main-main gitu, aku bisa gitu. Nah, jadi dari situ tuh titik baliknya Mbak Fit. Jadi mulai dari eh, apa ibu-ibu sekitar sini diajak main gitu sampai akhirnya tiap tahun itu ya dari 2024, 2025 kemarin dan nanti sih 2026 juga udah dicolek nanti ya gamesnya pokoknya setiap bulan Desember Januari gitu. Tuh, jadi itu sama ibu-ibu. Jadi kenal gitu. Oh ternyata ibu-ibu itu ketika di rumah itu memang butuh ruang mereka untuk cerita gitu kan, untuk main. Jadi dunia itu ada warnanya lah. Di sana titik baliknya sampai akhirnya juga dapat tawaran untuk ngisi kajian muslimah gitu. Tuh, jadi kalau sekarang mungkin lebih seringnya aktivitasnya itu kalau online perkuliahan gitu ya. Tapi lebih seringnya itu aktivitas offline. Jadi di sini kata suami eh, coba gerakin ibu-ibu sekitar sini sama lah kayak di IP gitu kan. Kalau di IP itu kan eh, dari awalnya mereka nggak paham, terus akhirnya bisa berani gitu kan, terus ke keluarga. Nah, sama juga praktekin apa yang udah dapet di IP untuk ibu-ibu di sini. Tuh, itu titik baliknya Mbak, 2023, 2024 lah. Wow, Masya ternyata Allah. perjalanannya ini ya Teh, maksudnya selangkah-selangkah sampai akhirnya semakin semakin bertambah luas daya itunya apa dampaknya ya. Playgroundnya makin luas. Ya, Playgroundnya yang dari cuma di online IP ke ternyata offline. betul sampai sekarang udah ke masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, aku mau tanya nih, biasanya TR ini dari hanya berbagi di IP sampai ngambil sekarang udah ke lingkungan sekitar, apa yang paling TR ini rasakan perbedaannya? Ngerasain makin dikenal sih. Enggak juga sih. Jadi kalau misalkan dulu ya, kalau ketemu sama orang-orang di sini, sama ibu-ibu itu cuma ngangguk-ngangguk gitu kan. Tapi kalau sekarang karena dipanggilnya Umi, meskipun mungkin mereka nggak tahu nama asli aku gitu ya. Ini manggilnya itu cuma Umi-Umi aja. Tapi kalau misalkan udah Umi disebut tuh cuma aku gitu biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ini pertama nyapa gitu kan. Terus langsung terframe gitu kayaknya di jidat itu kalau sama Umi pokoknya main aja deh gitu. Jadi yang senang-senang aja gitu. Atau kalau misalkan mau curhat itu sama Umi aja deh gitu. Itu jadi ya emang sih ibu-ibu yang mungkin latar belakangnya itu di sini kan usianya eh, gen gen boomer gitu ya. Yang satu angkatan juga gen X gen ya ya yang usianya itu di atas 50 gitu kan. Dan mereka mungkin beda ya. Kalau kita kan masih paham lah teknologi gitu ya, Mbak Tari Mbak Fitri. Kalau mereka kan punya handphone juga ya paling WA gitu kan, nonton YouTube gitu kan. Nah, dimasukin lah di sana edukasinya, termasuk kayak di sini tuh banyak yang nenek-nenek ngasuh cucunya. Itu kan pasti ada dampaknya ya, gimana nenek-nenek yang nggak update tentang dunia sekarang, terus ngasuh cucu gitu. Jadi perbedaannya
mudah-mudahan sih ada hal positifnya ketika misalkan ngadain sesi bareng sama ibu-ibu gitu kan, terus bikin program yang bikin mereka ngerasa bahwa oh saya berharga loh gitu, apapun peran saya saat ini gitu, Kak Tari. Nah, Keren kalau banget. dari dalam diri TRI sendiri, apa nih yang Teteh rasain perubahan dari mulai bisa berbagi untuk keluarga, diri sendiri, sampai akhirnya bisa juga berbagi ke masyarakat sekitar? Apa yang berubah? Aku nggak nyangka aja sih dari 2020 sampai sekarang itu, kalau misalkan flashback ya, gitu ya, flashback net. Oh, ternyata Masya Allah gitu ya, dari hal kecil yang mungkin keberanian itu gitu kan ya. Kalau misalkan nggak berani, kan kita nggak tahu ke depannya itu akan seperti apa gitu. Jadi yang berubah sih ngerasa bahwa pasti ada tantangan yang terus gitu kan, yang nantinya akan saya hadapi. Berubahnya itu jadi lebih ngerasa udah ada bekal nih gitu. Tinggal gimana bisa mempersiapkan bekal itu bisa lebih matang lagi gitu, Mbak Tari. Oh iya, jadi saat kesempatan Benar. datang kita udah siap gitu ya Teh ya. Seperti tadi Teh Erni udah belajar di IP, lalu ada kesempatan datang untuk berbagi ke masyarakat yang lebih luas, terutama di lingkungan sekitar. Nah, Mbak Fitri ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan sebelum kita buka halaman terakhir dari bukunya Teh Erni? Nggak ada sih. Jadi tadi cuma mau merefleksikan sedikit kalau ternyata tadi awal kan Erni bilang kalau dia itu mewakili dirinya belajar ya. Satu kata yang mewakili dirinya itu belajar. Dan saya melihat benar-benar perjalanannya itu dari proses sebuah belajar. Dia belajar mengenali dirinya di IP. Dia belajar banyak hal dari mengambil peran sampai terus belajar hasil belajarnya itu ternyata bisa diajarkan pada tetangga-tetangganya yang dan akhirnya dia jadi lebih bermanfaat dan apa ya kayak lebih siap. Kalau awalnya mungkin belajar tapi karena belum punya banyak bekal ilmu jadi belum terlalu siap, tapi sekarang apapun tantangannya dia lebih siap karena sudah belajar, sudah punya banyak bekal gitu ya. Gitu ya Terni ya. Benar Hmm. nggak Terni? Bekalnya belum sebanyak-banyak gitu, Mbak Fi. Tapi ada Tapi lebih lah. banyak gitu. Ya, karena kan sudah mengalami proses itu mungkin ya. Nah, proses yang udah saya alami, saya sharing lagi ke ibu-ibu gitu. Jadi udah adalah sedikit sedikit bekal yang dibawa gitu. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu. Hmm. Lebih percaya Oke. diri ya menyampaikan eh, yang sedikit itu yang menurutnya sedikit tapi ternyata bagi sebagian orang itu banyak gitu Terni. Ya tetap aja dek 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 dek. Eh, Nah, terus kita lanjut eh, sampai ke halaman terakhir nih sebelumnya. Nah, halaman yang pengen orang-orang pasti tahu. Ada nggak sih cerita yang berkesan yang Teh Erni terima atau Teh Erni rasakan atau Teh Erni alami dari dampaknya berbagi dari keluarga ke lingkungan di IP sampai akhirnya bisa berdampak juga di lingkungan sekitar. Ada pengalaman yang tak terlupakan kah? Eh, Waktu itu gempa di Cianjur ya, dari ya, gempa di Cianjur. Nah, itu ini banget satu momen yang buat saya bahwa iya loh, kita sebenarnya bisa bantu apapun dengan yang kita punya gitu kan. Karena waktu pas Cianjur kan mikirnya apa ya, relawan di sana udah ada gitu kan ya. Terus apa akhirnya dapat tawaran untuk ngisi main lagi gitu. Ngisi main lagi kalau ini kayak recovering gitulah gitu ya. Jadi buat penyintas gempa kita main sama ibu-ibu di sana, sama anak-anak di sana gitu. Itu satu momen yang membuat saya bahwa oh iya kita bisa loh ngambil peran dimanapun dengan apa yang kita punya gitu. Jangan ngerasa bahwa ah kayaknya saya nggak punya apa-apa deh ya untuk bisa dibagiin sama orang gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya, cuma mungkin ya itu tadi ketakutan aja, takut orang eh, nggak nerima gitu. Padahal bisa jadi itu cuma pikiran kita doang. Itu yang membuat apa berubah apa hal yang paling kayaknya tuh seru banget gitu. Terus sama yang kedua, kalau misalkan di sini, gitu. Jadi apa ibu-ibu di sini itu
karena latar belakangnya memang pendidikannya sederhana gitu ya, mereka nggak sampai SMA gitu kan. Jadi tahu, oh ternyata kesulitan mereka adalah bukan cuma ekonomi, tapi gimana mereka mindsetnya itu bisa berkembang gitu. Jadi apalagi kalau misalkan ibu-ibu usia yang sudah matang banget gitu ya, itu agak susah kan. Tapi dengan pendekatan yang udah disampaikan gitu ya sama Ibu Septi, yang teman-teman juga mungkin dapatkan ketika perkuliahan gitu kan, di mana tahapannya itu kepake banget gitu. Jadi momen-momen ketika mendampingi eh, orang-orang di sekitar, salah satunya ketika ke Cianjur, kemudian ketika pertama kali ngisi games di sini lah, di lingkungan sini, itu bawa hal yang bikin saya ngerasa bahwa saya bisa loh gitu, saya punya peran yang mungkin menurut saya kecil, tapi tadi kata Mbak Fitri bisa jadi itu perannya sangat besar buat mereka dampaknya gitu. Jadi buat Mbak Fitri sama Mbak Tari jangan ngerasa remahan rengginang gitu, tapi rengginang besar. Benar. Iya, TRNI dari kan kita melihat nih TRNI udah melalui proses yang cukup panjang ya dari awalnya dari jurnalis ke ibu rumah tangga, terus ngambil peran di IP, jadi Manop, jadi Kahima, terus mencalonkan diri jadi wali kota waktu itu, terus eh, memperluas playgroundnya ke masyarakat, terus berani mengambil peran di ketika terjadi gempa gitu. Ya, cukup panjang ya perjalanannya. Jadi kalau kalau misalnya nih dibandingkan dulu awal-awalnya TNI di halaman awal sampai halaman terakhir ini, apa definisi sukses menurut TNI? TNI mute. Oh, ini dia sukses. Sukses itu bukan berarti kita berhasil terus melakukan sesuatu gitu ya. Sukses itu ketika kita ngerasa kita bahagia menjalani sesuatu, kemudian melihat respon baik dari orang yang ada di sekitar kita. Itu menurut aku sukses gitu, Mbak Fit. Jadi bukan suatu pencapaian yang besar banget gitu ya, tapi ketika orang lain itu tersenyum, ketika orang lain ngasih respon positif, dan ketika kita menjalinnya dengan bahagia, menurut aku itu udah suatu kesuksesan. Masya Allah. Ternyata Ya, sukses itu nggak harus muluk-muluk gitu ya Teh ya, bisa dilakukan dengan hal-hal yang kita punya seperti berbagi dari mulai hal-hal kecil yang bisa kita punya. Sukses itu bukan harus dapat hadiah gitu ya, tapi nggak apresiasi. perlu ada Nobel ya, nggak Ya, perlu Nobel persahabatan gitu ya. senyuman, itu kan kebahagiaan dari orang yang apa kita ajak untuk ketemu aja itu udah satu kesuksesan gitu. Gitu. Oke, nah dari tadi kita udah membuka halaman terakhir tapi nggak sampai-sampai nih di halaman terakhir nih Mbak Fit. Karena memang ini bukan halaman terakhir sebenarnya Mbak. Tadi kan masih ada mungkin bab apa edisi kedua buku dari kesuksesan leader kata pena. Ini kita cuma bahas sampai tahun 2026. Nanti 2027, 2028, 2029 ada buku barunya insya Allah gitu. Allah. Eh, Nah, eh, karena setelah cerita ini selesai, pasti akan ada orang lain yang membaca, belajar, dan mungkin juga akan memulai perjalanannya sendiri nih Mbak, seperti kita ya. Insya Allah Mbak Fitri dan aku juga insya Allah akan memulai perjalanan kita masing-masing untuk terus belajar. iya ya, insya Allah ya belajar dari teman belajar kita yang sudah duluan lebih duluan berani mengambil peran ya Mbak. Gitu. Kalau lagi nih mau nanya lagi nih sama TR nih. Kalau misalnya sekarang nih lagi ada leader yang baru di halaman pertamanya masih ada kayak keraguan kayak kami nih mungkin sama saya sama Mbak Taria masih pengen 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 jadi leader, pengen tapi sebenarnya kita semua leader untuk diri kita masing-masing. Maksudku kita ngambil peran yang lebih besar dari yang kita bayangkan gitu. Tapi masih ragu, tapi masih takut.
masih kayak ada kayak ketakutan langkah-langkah kecilnya itu tidak berarti gitu. Ada nggak satu pesan dari TRNI untuk kami-kami nih yang sedang berada di fase itu? Iya. Jadi sebenarnya udah dijawab juga langsung sama Mbak Fitri gitu. Jangan takut, jangan takut gitu. Karena dulu saya juga ngerasa takut coba gitu ya, takut untuk melangkah gitu. Karena ternyata kalau misalkan kita takut gitu ya, kita nggak akan tahu gitu. Ada apa di luar sana, ada apa yang terjadi ketika kita melakukan itu gitu kan. Jadi buat yang mungkin masih takut, masih ragu, Bismillah aja gitu. Karena bisa jadi kesempatan itu nantinya akan datang juga, tapi dengan kondisi yang berbeda gitu loh. Kalau sekarang mungkin kita belum siap, tapi kita sudah mempersiapkan diri untuk mengambil peran. Nah, nanti ada lagi nih peran yang lainnya yang datang gitu kan. Karena kita sudah berhasil satu tantangan, oh ada peran lain lagi dengan kondisi yang kita sudah siap. Gitu. Pasti kan tantangan itu selalu ada ya. Cuma gimana caranya kita berani untuk memulai maju dulu gitu kan. Kalau ini start dulu gitu mengambil peran yang ada. Masalah nanti hasil nggak usah dipikirin karena ya itu kalau kita banyak mikir gimana hasilnya, gimana respon yang lainnya nggak akan pernah berhasil atau nggak akan pernah berani untuk coba. Gitu. Jadi Ya. coba aja dulu, Boleh nikmatin, Teh coba dibikinin quotes-nya tadi pesan-pesannya buat coba aja pengingat kita. ya, coba aja dulu nikmati prosesnya, apapun hasilnya itu menjadi menjadi kesempatan untuk kita bisa belajar lagi, mengulang apa yang ada di depan gitu. Oke, jadi coba dulu nikmati Oke, prosesnya. apapun hasilnya, apa tadi Teh? Apapun hasilnya, Apapun hasilnya itu menjadi proses belajar. Jadi coba aja dulu nikmati prosesnya, apapun hasilnya itu menjadi bagian dari proses kita untuk belajar dalam menjalani satu peran. satu peran. Coba aja nikmati prosesnya, apapun hasilnya, itu akan menjadi proses belajar ya. Iya. Kalau tadi aku sempat dengar podcast nih, katanya itu hidup itu cuman ada beruntung dan beruntung banget kalau kita berani mencoba gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, kita beruntung karena sudah belajar, karena punya kesempatan untuk gagal gitu. Tapi kalau kita berhasil, kita beruntung banget gitu ya. Kayak gitu kan Terni ya? Ya. Oke, hari ini kita sudah membuka satu buku perjalanan leader kata pena. Nah, kita menemukan bahwa di balik keberhasilan ada keberanian untuk memulai. Bukan begitu, Mbak Fitri? Iya, bener. Ada halaman yang tidak mudah, ada kegagalan, ada orang-orang yang menguatkan, ada keputusan untuk terus belajar. Ya, Nah, dan akhirnya ada dampak. Boleh Teh Erni menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mempunyai permasalahan krisis kepercayaan diri atau mengucapkan satu kalimat Ya, itu penutup. tadi. Eh, Coba aja dulu itu ya, jalani karena bisa jadi ini menjadi peluang kita untuk bisa lebih baik dan berdampak buat sesama. keren, keren. Oke, terima kasih Teh Erni, terima kasih Mbak Tari. Sudah kita sama-sama sudah membuka buku perjalanan sukses Teh Erni. Dan untuk perempuan dimanapun berada yang sedang menyimak talk show ini, jangan bandingkan halaman pertamamu dengan halaman ke 99 orang lain, karena setiap orang punya bukunya sendiri. Terima kasih. Oke, Lanjut. yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah perjalanan kita membuat kita bertumbuh dan apakah pertumbuhan itu membuat hidup orang lain menjadi lebih berarti. Kata pena. Tunjukkan aksimu pada dunia. Wassalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.